Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu di tengah-tengah kami. Engkau manis, Engkau lembut. Kami percaya betul bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami ini jemaat-Mu, kami ini hamba-hamba-Mu. Benar kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Berkata-kata kepada jemaat-Mu Tuhan. Sebab kami sadar inilah yang kami rindukan dan kami nantikan. Setiap pribadi boleh merasakan, mendengar Tuhan secara personal. Dan kehidupan kami tidak akan jadi sama lagi. Kami buka hati kami lebar-lebar bagi-Mu ya Roh Kudus. Jamah kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini saya dikasih kesempatan lagi oleh Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan, ya, yang beberapa sebenarnya hari ini saya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, Bapak Ibu. Saya ingin berbicara tentang dididik oleh Tuhan, dididik oleh firman, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi hari ini tiba-tiba 2 harian yang lalu Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Kenapa kok begitu? Kalau Bapak Ibu dan saya sama-sama peka ya, Tuhan itu sangat baik. Tuhan kasih kita 1 bulanan ini full konsen melihat apa yang terjadi di Indonesia khususnya, supaya kita bisa peka sama-sama, belajar sama-sama untuk bisa menanggapi situasi ini dengan sangat baik. Kalau Tuhan kasih juga hati ke gembala kita untuk bisa menyampaikan tentang apa sih yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Melihat peperangan yang terjadi, situasinya tidak tambah baik. Maaf, saya harus katakan ini. Bahkan pemerintah terakhir kali pun bilang kalau kita harus bersiap menghadapi work from home. Jadi kita mungkin tidak tahu, saya berdoa tidak seperti itu. Tapi ada momen kita akan kesulitan berkumpul bersama. Ya, dan itu yang harus kita siapkan hari ini. So, hari ini saya mau berbicara tentang ayo bangkit dan menyala di era penuaian yang terakhir ini. Bangkit, wake up call ini. Kalau saya ingat ya, dulu saya sulitnya setengah mati kalau disuruh bangun tidur waktu sekolah itu. Atau lebih parahnya lagi, paling sulit itu kalau disuruh sekolah minggu. Karena di jam itu Doraemon lagi tayang. Mungkin Theo pernah ngalami ya. Doraemon lagi tayang. Jadi kalau sebisa mungkin saya telat sehingga saya ditinggal papa mama saya ke gereja dan saya akhirnya bisa nonton Doraemon. Hari ini mari bangkit. Ini momen yang kalau orang dunia bilang buruk, tapi bagi kita orang-orang percaya ini momen yang sangat baik. Momen di mana Tuhan mau berbicara secara spesifik kepada engkau dan saya. Ini kesempatan yang gak boleh kita lewatkan. Ini keputusan yang harus kita ambil. Dan momen yang sangat penting. Kita gak boleh lupakan. Seringkali kalau kita mau sadar, kita itu orangnya, manusia itu orangnya sering kecewanya itu di akhir. Coba ya waktu itu aku gak gini. Coba ya waktu itu aku gak gitu. Saya pernah ngalami satu momen cukup kecewa. Dulu saya dapat kesempatan untuk seleksi di salah satu universitas yang cukup baik di Singapura. Tapi saya tidak ambil itu secara baik, kesempatan itu saya lewatkan Bapak Ibu. Dan dana yang sudah besar orang tua saya spend, akhirnya tidak berjalan dengan baik. Saya seleksi, asal seleksi, dan akhirnya saya tidak bisa kuliah yang terbaik. Saya hari ini jujur menyesal kalau saja waktu itu tidak begitu. Dalam kehidupan manusia, ada satu kemampuan yang sangat menentukan. Bukan hanya kemampuan bekerja keras, bukan hanya kemampuan memiliki ide,
tetapi kemampuan untuk mengenali momentum. Coba kita perhatikan ya. Bapak Ibu kalau pernah sadar, di tahun 2027, waktu itu kan zaman HP masih jadul. Ingat Nokia? Ya, yang dibanting enggak rusak-rusak, modelnya kayak tempe segebok, ya. Di zaman itu tiba-tiba ada terobosan. iPhone masuk. Harganya enggak masuk akal ya dibandingkan Nokia zaman itu. Harganya enggak masuk akal, seolah-olah itu produk paling hebat, padahal waktu itu kalau megang Nokia, rasanya sudah paling orang kaya sekampungnya, orang kaya sekota. Di tahun 2007 itu ada iPhone yang harganya mahal, yang dilihat orang itu aneh, yang dilihat orang itu enggak praktis. Produk iPhone pertama. Tapi kalau kita lihat, peluncuran produk pertama kali yang dilihat orang itu aneh, sampai sekarang justru Nokia terkalahkan dan iPhone yang jadi primadonanya. Kenapa kok itu bisa masuk dengan baik? Karena ada momentum. Ada momentum yang mungkin Nokia waktu itu enggak notice, tapi iPhone bisa lihat dengan jeli. Kalau kita perhatikan di Alkitab Bapak Ibu, saya hari ini catat beberapa. Mungkin bisa kita perhatikan. Contoh ya, dalam kisah Esther kita masuk ya, lebih dalam lagi ke pembahasan firman. Di kisah Esther 4 ayat 14. Kisah Esther 4 ayat 14 kita lihat ya, kita baca. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Ini yang kita harus perhatikan. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan kalimat ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat lebih lengkap, konteksnya Bapak Ibu akan lebih paham ya. Tapi, siapa tahu, mungkin justru pada saat yang seperti ini engkau akan beroleh kedudukan sebagai ratu. Perhatikan kalimat itu. Bukan hanya berbicara tentang posisi, tetapi sebuah momen dalam sejarah. Seolah-olah perkataannya ini, mungkin Tuhan nempatin kamu untuk momen ini. Ini kan momentumnya sama ya. Mungkin perang ini terjadi for reasons, untuk banyak hal yang baik. Dan Esther akhirnya menyadari bahwa hidupnya tidak kebetulan dalam sejarah itu. Dia berada di titik sana karena Tuhan punya rencana. Contoh lain yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar ya. Bapak Ibu ingat Simeon? Bukan tetangganya Bapak Ibu, Simeon. Ingat enggak dalam perjanjian baru? Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat sebelum melihat Mesias. Coba kita baca Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Mari kita lihat ya. Sekarang Tuhan, biar hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Bayangkan situasinya Bapak Ibu. Saya waktu mengunjungi ini ya, saya melihat situasinya itu begini. Bayangkan pada saat itu, yang melihat Mesias itu tidak sedikit, banyak sekali yang lihat Mesias. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Orang-orang yang datang ke bait suci itu tiap hari itu banyak. Tapi kenapa kok Simeon yang menerima janji itu? Dia bilang bahwa dia menyadari bahwa Mesias itu ada di tengah-tengahnya bersama dengan dia. Dan itu yang dia nantikan. Dan satu lagi yang menarik, Hana. Dalam Lukas 23 ayat 38, ketika dia melihat bayi Yesus, dia mulai berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan penebusan bagi Yerusalem. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 38. Lukas 2 ayat 38 berkata demikian. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah.
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan itu untuk Yerusalem. Hari ini saya mau pakai 3 contoh ini untuk berbicara kepada Bapak Ibu semua. Kita melihat sesuatu yang menarik. Banyak orang yang melihat Yesus, melihat Mesias, melihat momen, tetapi tidak semua peka akan apa yang terjadi di pekerjaan Tuhan hari itu. Mungkin, maaf, banyak gereja hari-hari ini yang luar biasa sekali pelayanannya kelihatannya di dunia. Tapi tidak jadi gereja yang peka akan panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Saya bersyukur sekali, tidak tahu kenapa. Karena jujur Bapak Ibu, kalau setiap kali ibadah begini, saya itu nonton kembali live streamingnya semingguan itu 2-3 kali. Kadang-kadang Bapak Gembala hari ini berbicara apa ke kita, besoknya ketika saya dengar lagi, atau pembicara lain yang Tuhan tempatkan di sini, ketika saya dengarkan besoknya lagi, itu bicaranya bisa beda lagi ke saya. Itu sebenarnya yang difasilitasi untuk Bapak Ibu bisa dengar lagi renungan firman Tuhan semingguan atau bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian. Gereja kita dikasih kepercayaan untuk bisa nangkep hatinya Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Dan ini yang saya mau bilang ke Bapak Ibu. Dengar baik. Tuhan bekerja melalui momen-momen tertentu. Dan gereja Tuhan di tempat ini harus siap dan menyadari momen itu. Harus siap menyadari momen itu. Kalau kita lihat orang Farisi Bapak Ibu, saya sering pakai kalimat ini, kata-kata ini supaya Bapak Ibu dan saya sadar. Orang Farisi itu bukan orang yang bodoh. Mungkin dia kalau hadir di sini hari ini, ada orang Farisi namanya Faris ya. Mungkin dia pendeta yang banyak sekali gelarnya dan jago sekali berbicara. Pendeta Faris itu, maaf ya kalau ada yang namanya Faris. Pinter sekali ngomong tentang Tuhan. Bapak Ibu akan terenyuh dengarnya. Tapi sebenarnya dia tidak lagi bicara tentang Tuhan yang kita sembah dan kita maksud bersama-sama. Dia pandai berkata-kata, dia pandai mempelajari kitab suci, tapi waktu dia melihat Mesias, dia tidak sadar loh kalau itu Yesus. Bagi dia Mesias itu bukan yang mati di kayu salib, bukan Mesias yang kita percayai. Dia tidak sadar kalau itu Yesus. Dia cuma pintar menghafal Taurat. Yesus bahkan mengatakan sesuatu yang sangat tajam ke mereka. Matius 16 ayat 2 sampai 3 berkata, Yesus berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kalimat ini menarik loh Bapak Ibu. Jangan-jangan kita juga sama sebenarnya. Kita cuma pandai melihat ini loh zaman enggak baik. Atau kita cuma bisa ngomentari orang lain. Tapi kita enggak melihat tanda-tanda dari diri kita sendiri. Kita pinter baca cuaca, kita pinter lihat tren ekonomi. Bensin mau habis, ayo cepet-cepet isi bensin semua. Habis gini emas itu naik harganya, beli emas semua, pinter kita. Tapi apakah kita peka sama akhir zaman ini? Saya waktu kecil kalau keinget akhir zaman ini saya takut. Karena takut disiksa ya kalau nonton video yang dibuat sama animator-animator yang memang Tuhan percayakan untuk bisa mengilustrasikan itu. Saya cuma takut jadi kalau saya jatuh, berbohong, melakukan yang nggak benar, saya cuma takut akhir zaman saya disiksa. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau belajar lagi, kalau kita sudah siap Bapak Ibu, nggak ada yang perlu kita takutkan menghadapi akhir zaman. Kenapa kok saya berulang-ulang kali saya bilang saya bersyukur sekali ada hati yang Tuhan taruh
ke kita beberapa bulan ini full untuk membahas tentang ini. Kita dibentuk karakternya, kita dipersiapkan. Bapak Gembala minggu lalu berbicara detail mengenai apa yang akan terjadi di Persia, peperangan dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak kasih hikmat itu untuk kita bisa mengerti, sulit loh kita belajar sendiri itu. Halah, tidak terjadi, Indonesia tidak ada namanya di Alkitab. Mungkin kan kita mikirnya sesimpel itu. Tapi kalau kita melihat detail, ini panggilan untuk kita benar-benar bangun, melek. Tidak ada waktu lagi yang bisa kita sisakan, sia-siakan. Waktu yang harus kita pergunakan dengan baik. Hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang Alkitab, yang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena Alkitab tidak memanggil umat untuk kehidupan rohani yang secara rutin saja, tetapi Alkitab mengajak kita semua untuk peka terhadap pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Ya, mari kita belajar. Yang pertama, jangan hilang kepekaan rohani. Katakan ke diri sendiri, tidak boleh hilang kepekaan rohani. Tidak boleh hilang. Kenapa kok saya bilang begini, Bapak Ibu? Saya bersyukur sekali Bapak Ibu kalau bisa ngikuti ibadah Sabtu dan Minggu. Karena kalau Bapak Ibu sadar, hari Minggu itu sebenarnya lebih ke suara pengembalaan. Apa yang ada diisi hatinya Bapak Gembala dan saya dan kami-kami yang orang internal pelayanan, pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin mengerti keadaan jemaat bagaimana. Dan itu yang kami sampaikan dari hati ke hati, Ya, tapi ini yang saya ingin katakan ke Bapak Ibu. Jangan hilang kepekaan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kalau kita lihat kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, mereka itu orang-orang yang pekanya luar biasa sama Tuhan. Mereka gak mau lewatkan momentum. Bahkan dia bilang toh, kalau aku belum lihat Mesias, aku gak akan mati. Apakah Bapak Ibu dan saya punya komitmen yang sama hari ini? Ini pertanyaan loh untuk kita semua. Jangan-jangan selama ini kita cuma asik menghangatkan bangku gereja. Kalau gak percaya, angkat sedikit disentuh. Jangan-jangan kita selama ini cuma asik pelayanan, cuma asik dapat kesempatan secara struktural, tapi kita sebenarnya enggak peka. Coba pikirkan jujur ini dari hati. Kalau kita punya hati yang seperti ini, kita bisa sadari, bukankah seharusnya orang-orang yang mengalami Tuhan, yang paling siap, itu orang-orang yang setiap hari ada di bait suci. Tapi Alkitab enggak mencatat banyak orang tuh yang peka sama Tuhan. Mereka hidup dekat sekali dengan pusat agama. Mereka hidup sering sekali dengar firman. Mereka hidup ibadahnya setiap hari. Tetapi ketika Mesias hadir di tengah-tengah mereka, mereka enggak kenal siapa Yesus. Mereka enggak kenal siapa Yesus. Tajam ini Bapak Ibu. Dengar baik, saya mau katakan ini. Pengetahuan rohani tidak selalu menghasilkan kepekaan rohani. Kalau Bapak Ibu dapat kesempatan, one day ya, kita bisa melayani tempat-tempat yang terpencil. Saya sebelum gereja ini Tuhan jadikan hari ini ya, seperti hari ini, saya sering diajak oleh orang tua saya pelayanan, kita sampai ke desa-desa. Pak Bu, enggak ada sound-sound yang seperti ini. Bapak Gembala bisa cerita lebih detail. Enggak ada. Bahkan tepuk tangan, mereka nyanyi dari hati, mereka nangis saking rindunya sama Tuhan. Saking pekanya sama Tuhan. Kalau Bapak Gembala cerita ya, beberapa jemaat mungkin sering mendengar ya. Kalau di kota tertentu, misalnya seperti kita, jam ibadahnya jam 11, kita datang 11.15, puji Tuhan, haleluya. Mereka itu jam 11 ibadah, jam 9, jam 10 datang mereka.
menyembah Tuhan, berbahasa roh, sampai mereka itu rindunya setengah mati sama Tuhan. Kita yang kelihatannya di kota, ngomongnya lancar, kelihatannya memberkati, tapi kita seringkali tidak peka loh sama maunya Tuhan. Ada hati dari Tuhan, katakan ini, tolong orang ini, beri ini, lakukan ini. Jujur, seringkali jawabannya, ya Tuhan, atau ini suara setan ini. Ayolah jujur sama saya pun sendiri mengalami. Tak jarang saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Ketika Tuhan suruh kita lakukan apa, saya lakukan apa. Tolong, ayo support orang ini, doakan orang ini. Dalam hati, aneh ya Tuhan kalau tiba-tiba tak samperi dan saya ngomong, ayo tak doakan yuk. Loh itu Tuhan loh, itu Tuhan loh. Pelayanan itu tidak selalu yang terlihatan di sini. Anda pulang, hati Anda tergerak untuk mendoakan orang di sekitar Anda. Hati Anda tergerak untuk menyapa orang yang tidak pernah nyapa Anda. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Seorang bisa mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi tetap tidak peka terhadap pekerjaan Tuhan. Yesus pernah mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada orang-orang yang mempelajari kitab suci pada zamannya. Perhatikan ini, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, dengar sekali lagi, walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tajam ya, tajam. Kalimat ini mengatakan bahwa Yesus tidak berkata mereka tidak membaca kitab suci. Justru Yesus menyelidiki hati mereka, menyelidiki hati kita. Ayat ini berbicara kepada kita semua. Percuma kita mempelajari kitab suci secara serius, tapi kalau kita tidak lengket sama hati, sama Tuhan, kita tidak peka sama Tuhan. Kitab suci memang menceritakan banyak tentang Yesus, semua tentang Yesus. Tapi apakah kita betul kenal sama Yesus? Hari ini kita ditantang untuk belajar peka sama maunya Tuhan. Maunya Tuhan, bukan maunya kita. Maunya Tuhan. Makanya waktu minggu lalu saya cerita-cerita sama Mbak Dina. Saya bilang, Mbak Dina ayo belajar lebih banyak WL, kasih kode. Kenapa? Karena pelayanan kita ini yang menggerakkan kita ini Roh Kudus. Kadang ada momen-momen yang kita tidak bisa siapkan secara manusia. Dan kalau kita kebiasaan nolak sama maunya Roh Kudus, kita lama-lama jadi tidak peka. Ingat omongan saya. Kalau Anda disuruh sesuatu yang bertentangan dengan daging, tapi itu untuk kebaikan, percayalah itu Roh Kudus. Percayalah itu Roh Kudus. Hari ini belajar sama-sama dengan saya. Kita hidup di zaman di mana banyak orang Kristen memiliki akses sangat besar terhadap pengajaran firman Tuhan. Tapi tidak banyak yang lebih peka sama maunya Tuhan. Ya, kalau kita lihat banyak sekali ya di YouTube di mana kita bisa pelajari persekutuan doa banyak sekali. Tapi apakah itu membuat kita semakin peka sama Tuhan? Pak Bu, kadang-kadang jujur ya, kalau Anda mendengarkan yang sama pun, Anda bisa mendengarkan suara Tuhan yang berbeda berbicara kepada Anda. Aktivitas rohani yang terlalu membisingkan Anda justru seringkali menutup suara Tuhan yang mau masuk ke telinga Anda. Kadang Anda perlu benar-benar komitmen, Tuhan, aku mau serahkan pelayananku di sini dan aku mau dididik. Aku mau dengar suara Tuhan lebih banyak, mau peka sama Tuhan. Justru dari situ kadang-kadang Tuhan berbicara banyak untuk hidup engkau dan saya.
Jadi berhenti dari cuma belajar. Saya enggak ngomong enggak boleh belajar. Dengar baik-baik. Saya bilang bahwa berhenti cuma belajar tentang Tuhan. Hari ini waktu kita belajar tentang Tuhan, pastikan kita semua mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ngalami Tuhan. Aktivitas rohani bukan hal yang paling penting. Tapi di satu sisi, saya mau katakan ini juga, bukan berarti bahwa saya berbicara begini, kita berhenti dari aktivitas rohani. Justru Alkitab itu mencatat bahwa kita harus disiplin rohani. Di satu sisi kita mengalami Tuhan. Jadi masalahnya bukan kita tidak melakukan aktivitas rohaninya berjalan, tetapi masalahnya adalah hati kita tidak mau cari Tuhan lagi. Ketika pengetahuan rohani bertambah, apakah kepekaan rohani kita juga bertambah? Ketika kita membaca firman, apakah kita benar-benar cari suara Tuhan? Ketika kita berdoa, apakah kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan? Ketika kita melayani, apakah kita melayaninya untuk Tuhan? Yuk koreksi hati kita masing-masing Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting. Tuhan titipkan hari ini untuk engkau dan saya. Yang kedua, saya mau juga berbicara tentang Tuhan. Selain kita harus peka, kita harus sadar bahwa Tuhan berbicara banyak dan bekerja dalam sejarah manusia. Yuk kita belajar di 1 Tawarikh 12 ayat 32. Begini firman Tuhan, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu. Cara Alkitab menggambarkan mereka ini sangat menarik sekali. Alkitab tidak menceritakan bahwa mereka begini begitu. Yang paling menarik adalah mereka mengerti tentang zaman. Mereka peka kan zaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini, kita disadarkan betul bahwa banyak informasi yang kita terima. Kita lihat hari-hari ini yang terjadi begini menakutkannya. Bahkan kita bisa akses berita itu secara mudah di internet. Tapi apakah kita mengerti dan relevan dengan apa yang terjadi di dunia? Kita kan sekarang suka ya baca berita untuk share ke orang lain doang, seakan-akan kita paling pinter. Saya kadang-kadang akui itu terjadi di saya. Jadi kan kadang-kadang kita kan ketipu ya, AI sama ndak AI sekarang ya. AI kan semakin hari semakin canggih. Jadi kalau saya dapat berita yang resmi, saya biasanya sampaikan ke orang tua saya, supaya mereka nggak dapat berita yang salah. Tapi kadang-kadang saya selidiki hati saya, tujuannya saya pengen lebih kelihatan lebih pinter ngomong, beritanya kelihatan lebih padat. Ketika ngomong sama rekan-rekan di tempat kerja saya atau di keluarga saya seakan-akan paling tahu. Tapi sebenarnya jarang loh dari kita itu waktu tahu kita benar-benar menyikapi keadaan dengan baik. Dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita tidak sekedar tahu, tapi kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena iman Kristen bukan hanya tentang mengetahui kebenaran. Kristen juga bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di zaman yang Tuhan tempatkan. Kalau kita lihat ya di Alkitab, saya refresh, saya tidak akan baca ayatnya. Coba kita perhatikan, ketika di zaman Nuh, Tuhan bekerja dengan kekacauan dunia saat itu kan. Kacau loh, coba bayangkan Bapak Ibu hidup di zaman itu.
Apakah Bapak Ibu punya menjawab iya yang sama kepada Tuhan seperti Nuh menjawab? Belum tentu. Saya bisa bilang bahkan kita mungkin tidak ikut Nuh, karena Nuh yang paling antik sendiri pada zamannya. Yang lain biasa-biasa saja, kita kok menyiapin perahu sebegitu besarnya, kapal sebegitu besarnya, sekoci-sekoci yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Aneh dilihat orang. Ketika ada perbudakan di Mesir, Tuhan bekerja. Ketika ada kekuasaan Romawi, Tuhan mengutus Mesias. So, hari ini saya mau bilang ke Bapak Ibu dan kita semua, Tuhan bekerja hari ini. Apakah kita mau merespon yang sama? Ya Tuhan, ini aku dan pakai aku. Kadang dan sering kali caranya tidak sesuai sama kebayangnya Bapak Ibu. Itu yang buat kita mundur. Waktu kita memutuskan pelayanan, ada orang yang gak cocok sedikit sama kita bisa mundur. Tapi kalau kita peka sama maunya Tuhan, kemarin juga Pastor Felicia ngomong ya, itu sebenarnya mempertajam kita. Kita disiapkan dengan dunia yang hari-hari ini tidak semakin baik. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalimat genap waktunya ini sangat menarik. Kedatangan Yesus bukan hanya sekedar peristiwa rohani yang berdiri sendiri. Itu adalah momentum sejarah yang sangat spesifik. Kalau dari bahasa aslinya, itu artinya begini, waktu yang sudah mencapai kepenuhannya. Waktu yang sudah di titik yang ditentukan. Makanya saya bilang ke Bapak Ibu, gereja kita, kalau hatinya orang-orang jemaat-jemaat di sini, hamba-hamba di sini, Tuhan di sini, kita satu hati, pusatnya Yesus, tidak akan sulit mengisi jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Kadang memang Tuhan persiapkan kita dengan hal-hal yang tidak enak, dengan zaman yang begini bergejolaknya, supaya hati kita ini murni apa enggak sama Tuhan. Kalau kita siap sama itu Bapak Ibu, ini momentumnya. Banyak tuaian jiwa akan terjadi. Bapak Gembala dari minggu ke minggu akan selalu bilang, ini sisa-sisa waktu. Kita harus giat melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kok begitu? Coba renungi dalam-dalam omongan itu. Karena kita sadar betul bahwa kalau kita siap, Anda bisa dipakai luar biasa sama Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa. Hidup Anda gak akan pernah sama lagi, Anda akan ketagihan pelayanan. Bukan karena ketagihan posisinya, bukan ketagihan sama enaknya yang kelihatan mata. Mungkin korbannya akan semakin banyak. Tapi ketika Anda sadar betul, tidak ada kebahagiaan yang bisa digantikan selain melayani Tuhan. Betul itu. Papa saya ketika kerja ya, kalau masuk keluarnya tidak seimbang, tidak jarang juga ngelihat, waduh kok gini ya bekerja dan sebagainya. Tapi ketika bekerja di ladangnya Tuhan, pemasukannya lebih tidak seimbang lagi sama pengeluarannya. Tapi gairahnya luar biasa. Saya tidak pernah ngomong ini langsung Bapak saya, tapi hari ini beliau mendengar. Dan kalau kita sadar, kita hatinya sama, tidak ada korban yang paling indah, tidak ada pelayanan dan pekerjaan yang paling indah, tidak ada kebahagiaan yang paling indah, selain kita menangkap momennya Tuhan berikan kepada kita dan kita ngomong, siap, aku mau lakukan itu Tuhan. Happy-nya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tidak sadar momen ini Bapak Ibu, perhatikan coba. Kalau hari itu Yesus tidak mau lahir di kandang domba, di kota kecil. Kalau Maria tidak mau bilang ya sama rencana Tuhan. Kalau nelayan-nelayan tidak mau bilang ya sama Yesus untuk jadi muridnya. Tidak ada sejarah luar biasa terjadi hari ini. Begitu juga dengan engkau dan saya.
Seberapa kuat sih ego kita sampai kita tidak mau terima, ya Yesus aku mau. Maaf ya, saya mewakili hati Tuhan mungkin ini ya. Kok cek kebacut sih? Maaf. Kurang apa Tuhan kasih sama kita? Kok komitmen kecil aja enggak bisa sih? Itu loh ya, maaf ya, ini mungkin kata-katanya sampai sebegitunya ya. Ya Tuhan, pakai aku Tuhan, tapi hatinya enggak mau dipakai. Tadi Tante juga bilang kan, Tante Nani juga bilang, kalau hari itu Maria memutuskan, enggak Tuhan, ganti aja namanya Maria Nani, misalnya gitu ya. Jangan Maria aku. Mungkin bisa loh Tuhan cari orang lain. Tapi Alkitab enggak akan mencatat nama Maria hari itu. Enggak ada sejarah Maria. Yesus bisa juga loh bilang, aku enggak mau lahir di tempat itu. Penghinaan buat raja di atas segala raja. Enggak akan terjadi juga hari itu. Nah, kalau kita sadar betul bahwa Yesus mau berkorban untuk kita, kok kita bisa bilang enggak sama Tuhan? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Memang ayat ini berbicara konteksnya lain ya Bapak Ibu, tapi saya mau ambil bagian depannya. Dia melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ini cerita Daud waktu dia meninggal. Tapi perhatikan, dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Hari ini panggilan yang sama kepada engkau dan saya. Apakah Brian melakukan kehendak Allah pada zaman ini? Apakah orang-orang di sini melakukan kehendak Allah yang Allah mau dalam zaman ini? Kalau engkau sama saya sepakat, ini yang Allah sukai dari kita. Artinya Daud tidak hanya menjadi orang yang percaya sama Tuhan, tetapi dia memahami panggilan Tuhan. Dan ini juga panggilan untuk gereja saat ini. Bukan jadi orang yang sekedar percaya, tetapi orang yang bekerja dan peka terhadap apa yang Tuhan mau di zaman ini. Poin terakhirnya masih banyak ya. Yang terakhir, ketika gereja Tuhan hari ini peka akan zaman, gereja Tuhan tidak boleh diam. Saudara, ada satu hal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya kalau pulang kerja, hampir setiap hari saya ketemu sama yang namanya ambulan. Dia pasti minta jalan khusus ya, jadi kita mobil-mobil lain, sepeda motor harus kasih jalan untuk dia. Dia enggak peduli orang berhenti lampu merah, dia akan tin sekencang mungkin supaya jalurnya lancar. Apa yang terjadi sebenarnya sih? Karena dia tahu, pengemudinya tahu orang yang di dalam kemungkinannya antara mau mati atau mati. Bukan hidup atau mati, mau mati atau mati. Loh, kalau kita lihat ini, masa di hati kita tidak sadar, Tuhan juga punya panggilan yang sama. Kalau engkau sudah menerima anugerah dan diselamatkan, lihat keluargamu, lihat teman-temanmu. Di akhir-akhir zaman ini pilihannya dua, mau binasa atau binasa. Tidak lama loh waktu di dunia ini. Barusan ada satu artis yang tidak di usia senior, tidak di usia tua meninggal. Tidak usah artis lah di kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda benar-benar mengasihi orang itu, mengasihi orang yang Anda maksud dalam hati Anda sadar betul Anda mengemudi ambulan itu. Pilihannya mau binasa atau binasa. Jangan bilang sayang, jangan bilang cinta kalau tidak ada action yang Anda lakukan. Karena mencintai di dunia ada batasnya. Tapi ketika Anda
mengajak orang hidup dalam kebenaran, keindahan Yesus. Yang bahagia juga bukan cuma Anda, surga bersorak-sorai. Yesus sambut orang itu. Setiap menit ini berharga, Bapak Ibu. Ingat, ambulan bergerak dengan sangat cepat. Dia sadar betul waktunya tidak banyak. Gereja Tuhan di tempat ini, dengar baik, sadar betul bahwa waktunya sudah tidak banyak. Saya ulangi sekali lagi, sadar betul bahwa waktunya sudah tidak banyak. Aktivitas rohani tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya perjumpaan dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Dan ketika engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, ingat, orang-orang di sekitar kita harus kita menangkan. Hari ini saya berbicara cukup tegas, harus. Bukan kalau bisa ya, menangkan ya. Kan kita kadang sungkan ya sama orang lain, itu loh ajaan kalau bisa. Sekarang poin yang saya mau tekankan, harus kita menangkan. Harus kita menangkan. Kalau kita melihat dari kacamata Alkitab, di dunia ini sudah situasinya darurat. Manusia bisa terpisah dari Tuhan di akhir zaman ini. Hidup dalam dosa tanpa Kristus dan tanpa pengharapan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus datang. Yesus tidak hanya kasih pengajaran moral, Dia menyelamatkan manusia. Dan setelah naik ke surga, Dia mempercayakan ini ke gereja Tuhan, ke kita di tempat ini, punya panggilan yang sama. Menangkan jiwa bagi Yesus. Menangkan jiwa bagi Yesus. Gereja dipanggil menjadi alat Tuhan untuk memperkerjakan pekerjaan keselamatan itu. Inilah esensi dari kehidupan bergereja, Bapak Ibu. Gereja bukan hanya menjadi tempat kumpul umat-umat Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang yang kelihatannya suci. Ini adalah panggilan Tuhan, gereja ini adalah panggilan Tuhan. Ayo join dalam rencana keselamatan Tuhan bagi dunia. Matius 9 ayat 37 berkata, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian banyak tetapi pekerja, tuaian banyak tapi pekerja. Siapa yang mau melayani Tuhan hari ini kalau bukan kau dan saya? Yesus tidak bilang loh tuaian sedikit, ini janji Tuhan loh. Tuhan bilang kalau tuaiannya itu banyak. Banyak orang yang mau kenal Yesus, tapi Anda seringkali dengarkan bahwa mereka salah paham tentang Yesus. Masa mungkin nyembah 3 Allah? Kalau Anda tidak bisa jawab itu, selamanya mereka tidak akan kenal Yesus. Masa mungkin Yesus lahir dari seorang perawan? Logikanya bertarung terus, mereka tidak akan percaya Yesus. Tapi sesederhana hidupmu jadi pancaran kasih. Ketika mereka melihat, saya berapa bulan yang lalu, atau belum 1 bulan lah mungkin, saya tanya sama Billy, Mami kan sekarang buket ya, Bill gitu. Ada yang berubah enggak dari Mami, tak gituin. Tambah sabar sekarangku. Wes. Loh, itu loh yang orang dunia pengen lihat dari kita. Saya juga pernah tanya sama Mas Dani, Tante Ami sekarang gimana Mas Dan? Dulu kan katanya introvert. Sekarang kalau happy gak mau pulang-pulang. Gak mau pulang-pulang. Loh itu loh yang orang dunia mau lihat dari kita. Ketika kita biasanya hidup menyendiri, kita gak terpanggil untuk mengerjakan pelayanan, kita dulu tidak sabaran. Ketika kita peka sama maunya Tuhan, kita pelayanan sungguh-sungguh, hidup kita pasti berubah. Dan ketika mereka bisa masuk sefrekuensi dengan kita, ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, mereka pengen kenal Yesus. Tapi mereka tidak ngerti caranya gimana, logikanya tidak masuk sama mereka. Lebih gampang mungkin ajaran-ajaran lain, yang baginya tidak terlalu banyak mengikat, tidak terlalu banyak nyuruh, tidak terlalu banyak harus gini, harus gitu. Tapi ketika hidupmu memperkenalkan Kristus dan kau peka, kau bisa menyelamatkan mereka. Kau bisa jadi alatnya Tuhan untuk dipakai
membantu mereka mengenal Yesus. Ini sebabnya kepekaan rohani sangat penting, Bapak Ibu. Saya tuh bayangin kemarin waktu saya siapin ini 2 hari. Tuhan kasih ini luar biasa di hati saya. Saya tuh kebayangnya itu bilangnya sambil teriak-teriak karena ini urgent. Kebayang yang di otak saya, yang kebayang itu waktu mama saya bangunin saya. Dipukul pakai bantal, nggak bisa guling, nggak bisa, terakhir kan dipercik air biasanya mama ya, supaya bangun. Loh ini sama, panggilan yang sama untuk engkau dan saya. Bangun, bangun, bangun. Waktunya enggak lama, harus peka kita. Waktunya enggak lama. Jangan terlalu nyaman sama kehidupan di dalam gereja. Ibadahnya jalan, programnya jalan, semuanya stabil. Tetapi kalau kita enggak melihat dengan kacamata Tuhan, kita akan ke bawah arusnya dunia. Dunia ini bukan tempat yang stabil, Bapak Ibu. Maka kita harus benar-benar kenal Yesus, kenal Tuhan. Dan orang yang kenal Tuhan akan hidup dalam pengharapan. Mereka akan benar-benar ngerti makna hidupnya mereka apa. Kenapa sih kok sampai sekarang aku hidup? Kenapa sampai sekarang aku dipercayakan pelayanan? Kenapa sampai sekarang Tuhan kasih aku kemampuan? Maaf, saya harus katakan ini, kalau engkau hari ini misalnya dipercaya jadi pemusik, jadi WL, jadi asyir, tim konsumsi, tapi engkau apapun lah, ketua CG, ketua ini, ketua tim doa, tapi kau enggak ngerti apa maunya Tuhan, kau sebenarnya enggak melakukan panggilan Tuhan loh. Hari ini kalau saya membawakan firman Tuhan sekedar karena saya pengen temanya ini, saya enggak minta Tuhan hikmat, saya memang bicara tentang Tuhan, tapi saya pastikan saya dan Bapak Ibu enggak akan ngalami Tuhan. Jadi jangan terpesona dengan apa yang ada kelihatannya. Ngalami Tuhan. Dan ketika orang mulai ngerti hidup yang seperti ini, saya pastikan hidupmu, hidup saya pasti berubah. Pasti berubah. Nggak usah bilang tentang orang lain, ini bicara tentang diri kita masing-masing. Pasti berubah. Kita bukan lagi melakukan sesuatu karena kewajiban. Kita datang ibadah bukan karena kewajiban. Kita memberi, kita berkorban bukan karena kewajiban. Kita pelayanan bukan karena program. Semua ini kita lakukan karena kita mau bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku dipakai untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Mungkin one day aku akan mati, tapi anak cucuku akan mengalami Yesus. Mungkin aku akan mati, tapi Theo sampai keturunannya akan mengalami Yesus. Felix sampai keturunannya akan mengalami Yesus. Benito sampai keturunannya akan melayani Yesus. Kebayang gak kalau Felix yang khotbah hari ini, Mas Dan? Kebayang kalau Benito atau Theo yang hari ini khotbah? Berkat doa-doa, berkat harapan yang Tuhan kasih ke hatinya Bapak Ibu yang ada di sini, atau anak-anaknya Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau itu yang Tuhan mau dan engkau kerjakan sungguh-sungguh, happy-nya itu luar biasa. Kau bisa nangkap maksudnya Tuhan dalam hidupmu. Saudara, Bapak Ibu, pada akhirnya setiap orang akan menjalani hidupnya dengan satu dari 2 cara. Ada orang yang menjalani hidup untuk dirinya sendiri. Ada orang yang memilih hidup untuk dipakai dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Jangan bilang rencananya Tuhan, tapi Bapak Ibu enggak mau jawab iya untuk hatinya Tuhan. Ini pertanyaan enggak gampang loh dijawab. Enggak seperti ujian ini. Sulit sekali dijawab. Tapi pilihannya cuma 2. Jadi selama kita hidup kita enggak bisa abu-abu. Kita mau pilih hidup untuk diri kita sendiri atau hidup untuk rencananya Tuhan. Terakhir, urgensi ini harus dimulai dari saya. Katakan dari saya. Sudah sadar ya dari tadi yang kita bahas? Ini sebenarnya enggak bicara tentang orang lain. Ini bicara tentang saya.
Tentang saya yang bawain firman ini tentang saya. Atau Bapak Ibu yang sedang mendengar ini tentang saya, tentang Bapak Ibu semua masing-masing. Kalau kita mengerti Tuhan bekerja dalam sejarah tentang panggilan gereja, pada akhirnya kita akan menemukan satu kata yang penting. Gereja Tuhan hari ini mau melakukan apa? Karena gereja bukan hanya gedung, gereja bukan hanya organisasi, gereja itu kita semua yang ada di sini. Dan karena itu setiap panggilan Tuhan kepada gereja selalu diakhiri kepada panggilan terhadap setiap pribadi, kepada saya dan kepada saudara semua. Seringkali kita mudah sekali untuk tergerak, tapi kita sebenarnya tidak peka sama maunya Yesus. Gereja harus bergerak, harus jangkau dunia, harus jadi terang. Dan pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap untuk melakukan itu? Apakah Bapak Ibu siap untuk melakukan itu? Berat. Apakah Bapak Ibu siap untuk melakukan itu? Aduh, Pak Gem ini yang harus ngomong ini, bukan saya. Apakah gereja siap untuk melakukan itu? Ya lumayan lah terakhir ya. Kekristenan harus dimulai dari hidup yang berubah, bukan dari aktivitas. Yesus tidak memanggil orang untuk menjalankan program. Yesus memanggil orang untuk hidup, mengikuti cara Yesus hidup. Benar-benar hidup sesuai Yesus, mencerminkan wajahnya Yesus. Ingat ya, di Alkitab pernah bilang juga, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang itu bukan sekedar aktivitas pelayanan rohani, Bapak Ibu. Ada kasih, kerendahan hati, kejujuran, kehidupan yang berbeda dari cara dunia hidup. Makanya itu, hari-hari ini ketemu orang yang punya hidup dengan cara dan karakter Yesus itu sulit. Hidup jujur, tulus, hatinya tidak neka-neko, sulit. Tapi saya percaya Tuhan temui itu di gereja ini. Tuhan temui itu di setiap kita hari ini. Tuhan cari orang-orang yang mau komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Itulah sebabnya panggilan gereja, mari kita sama-sama untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau kita ikut dunia, kita cuma akan ditawari mungkin ya keberhasilan, enough, tidak ada lanjutannya. Berhasil, ya dunianya berhasil, ekonomimu bisa naik mungkin, atau engkau dijanjikan kenyamanan, pindah tempat kerja posisimu lebih bagus dunia, atau kau cuma dijanjikan hal-hal yang kelihatannya menarik. Tapi kalau kau ikut Yesus, kau dijanjikan kekekalan. Tidak sebanding dengan apa yang dunia berikan. Kehadiran Tuhan lebih dari kenyamanan dunia. Saya undang WL pemain musik untuk kembali. Ingat Bapak Ibu, orang yang mau ikut panggilan Tuhan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia akan berkata, Tuhan, kalau engkau bekerja di zaman ini, kau mau pakai aku tidak hanya mau jadi penonton. Aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Dan ingat bahwa panggilan ini butuh kepekaan. Panggilan ini harus dikerjakan dengan cepat, butuh hikmat. Kita bergerak memenangkan jiwa. Belakangan ini saya akan ngikuti ya, waktu AI Marta dan pengurus-pengurus ada mini-mini meeting lah. Waduh Pak Gem ada rencana gini, ya apa Pak Gem? Gini gitu. Kadang-kadang saya nangkep hatinya AI Marta ya, cinta gereja ini. Tapi saya mau bilang, kalau pengurus-pengurus di sini tidak pusing, itu ada yang salah.
Saya rindu pengurus-pengurus di sini pusing, supaya kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berlangsung. Makanya saya bilang, saya enggak masalah, maksudnya enggak ada isu tentang jemaat kita belum banyak dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan percayakan berimajinasi ya, misalnya hari ini tuh sampai kursi-kursi ini enggak cukup. Pengurus gereja, Bapak Gembala, Ibu Gembala bingung ngaturnya. Itu menurut saya sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan titipkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita benar-benar harus kerja. Makanya dari itu Bapak Ibu, hari ini ayo setiap dari kita komitmen buat kita semua pusing. Tapi pusingnya untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan yang disenangkan. Tuhan yang disenangkan. Sampai setiap pelayananmu, setiap apa yang kau rencanakan itu pusatnya untuk Yesus. Untuk Yesus, untuk Yesus. Saya niru PDIP 3 kali. Untuk Yesus. Setiap orang punya panggilan yang sama di tempat ini. Tinggal engkau mau jawab ya atau ya. Saya harap tidak ada jawaban tidak pagi hari ini. Kita nyanyikan yang tadi Mbak Dina nyanyikan ya. Mari bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bisa ibadah siang hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Mantapkan iman kami Tuhan, karena kami tahu waktu ini adalah waktu yang singkat. Perlengkapi kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Beri kami hati yang peka, mendengar suara-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Biarkan hati kami selalu terpaut hanya untuk Engkau. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja, dunia boleh berlalu, dunia boleh bergoncang Tuhan, tetapi perkataan firman-Mu tetap untuk selamanya. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya bersama-Mu kami bisa tenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Brian Tuhan. Kiranya firman ini dapat meneguhkan kami semua, mengingatkan kami, supaya kami benar-benar mempersiapkan iman kami, hati kami dengan waktu yang singkat, sehingga kami benar-benar memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi terus Tuhan, Kau pakai semakin hari semakin luar biasa. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, singer, musik, WL, multimedia, dan bagian konsumsi. Oh Tuhan, Kau mengerti kerinduan hatinya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu ini ingin terus lebih mengenal Tuhan, lebih dekat Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan. Berikan kemampuan, berikan hikmat marifat, berikan terus Tuhan urapan-Mu Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu ini Tuhan dapat melayani Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Teristimewa Tuhan, Kau berikan pertumbuhan imannya Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu ini mengerti siapa yang hamba-Mu layani ini Tuhan, supaya benar-benar melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir Tuhan, baik onsite maupun online. Mungkin saat ini jemaat-Mu mengalami proses hidup yang berat, masalah silih berganti datang Tuhan.
mungkin dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup ini. Biarkan Tuhan melalui jamahan-Mu, melalui gereja GPT Hope ini Tuhan, dapat membawa pertumbuhan dalam kerohanian, membuat semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, sehingga tidak gampang tergoyahkan oleh permainan dunia ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada, baik yang saat ini hadir maupun yang saat ini berhalangan hadir. Kau berkati Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini Tuhan, melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Kau, pasti Tuhan berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.